Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Minggu lalu kita belajar apa ya? Lupa saya. Eh, Belajar, Model pelepasan obat dari matriks sudah ya. iya, Bu, udah. Yang ketiga model satu kompartemen terbuka Sudah, Bu. sudah juga. Empat ya saya. Ini udah kan ya? Ini udah. Ini baru saya share tadi slide-nya. Udah ini model kompartemen. Udah ya. Anggap aja udah. Ah, udah kayaknya ya. Oke. Sekarang kita rute obat. Bentar ya. Oke, hari ini kita belajar tentang rute pemberian obat. Nah, rute pemberian obat itu adalah satu jalur di mana obat itu bersentuhan dengan tubuh ya. Apa yang kita masukkan baik itu obat atau bahan-bahan kimia yang bersentuhan dengan tubuh ya. Nah, jadi bagaimana caranya pemberian obat itu? Bagaimana caranya obat itu masuk ke dalam tubuh? Obat itu dibagi menjadi dua, yaitu rute enteral dan rute parenteral atau rute lainnya. Jadi ada enteral, parenteral, berarti bukan dua ya, ada dua enteral dan parenteral sebelumnya. Nah, kemudian, nah di sini kalau kita lihat gambar ya, rute pemberiannya eh, ada yang lewat telinga ya, ada yang okular, mukosa mata, ada yang inhalasi, ada yang oral, ada sublingual, ada yang transdermal, epidural, ada yang rektal. Nah, ini semua adalah rute pemberian obat. Nah, rute pemberian obat itu berhubungan dengan kapan obat tersebut sampai pada reseptornya, sehingga menghasilkan efek.
Nah, kalau dilihat dari tabel, misalnya intravena itu kira-kira waktu untuk mencapai efeknya adalah 30 sampai 60 detik. Ya, lalu endotracheal 2 sampai 3 menit. Intraoseus 30 sampai 60 detik ya. Jadi inhalasi 2 sampai 3 menit, sublingual itu 3 sampai 5 menit ya. Nah, ini semua apa waktu untuk mencapai efeknya itu tergantung dari bagaimana obat itu diberikan lewat tubuh. Ya, nah kalau misalnya obatnya lewat oral pun waktu mencapai efek juga akan lebih lama. Kenapa? Karena obat oral ini terlebih dahulu akan dihancurkan ya, kemudian masuk ke lambung baru beredar di dalam pembuluh darah. Nah, sebagian besar obat itu dapat diberikan melalui rute yang berbeda. Nah, rute berbeda ini itu berhubungan dengan faktor obat dan pasien ya. Jadi kalau misalnya pasiennya nggak bisa meminum obat secara oral, tentunya dipilih rute pemberian obat yang tidak melewati oral. Nah, ya. Jadi faktor-faktor apa saja ya yang mempengaruhi pemilihan rute pemberian obat. Yang pertama adalah karakteristik obat ya. Jadi ada obat-obat itu yang karakteristiknya tidak bisa mungkin dibuat menjadi sirup misalnya ya. Karena dia mudah tidak stabil atau mudah rusak obatnya. Maka dibentuklah menjadi sediaan sirup kering ya atau serbuk. Kemudian ada obat-obat yang tidak tahan panas ya atau bisa langsung meleleh. Maka dibuatlah obat dalam bentuk apa namanya supositoria misalnya atau obat yang dibuat dalam bentuk sirup, tetapi sirupnya itu menggunakan botol kaca yang berwarna hitam. Nah, ini tergantung dari karakteristik obat ya. Karakteristik obat itu bisa meliputi sifat fisika dan kimia obatnya. Nah, kemudian faktor-faktor yang lain adalah penggunaan darurat atau rutin. Ya, obat-obat emergensi yang digunakan kebanyakan adalah bentuknya injeksi atau suntikan. Nah, supaya pada waktu digunakan itu cepat ya, cepat atau efektif untuk bisa mengatasi penyakit. Kemudian tergantung dari tempat kerja obat, bisa yang lokal atau sistemik, ya, masuk ke pembuluh darah atau hanya pada sekitar tempat tertentu yang sakit. Misalnya obat-obat yang bekerja lokal itu supositoria, tablet, ya. Nah, lalu kondisi penderita, dia bisa tidak sadar, muntah atau diare. Usia pasien, ya. Nah, kalau usia pasien ini tentu berhubungan anak kecil tidak bisa minum tablet misalnya ya. Atau anak kecil biasanya dikasih puyer yang rasanya manis. Lalu pengaruh pH lambung, enzim pencernaan, metabolisme lintas pertama. Pada awal minggu lalu, saya sudah menjelaskan bahwa pH lambung itu amat sangat mempengaruhi kelarutan obat. Kemudian ada lagi pilihan pasien atau dokter. Jadi dokter memilih obat apa saja yang rutenya tepat untuk pasiennya. Nah, kemudian ini adalah rutenya. Tadi ada rute sistemik atau lokal, ya, sesuai dengan tempat reseptor yang diinginkan nantinya. Kemudian sistemik ada
lateral, ada rute parenteral. Enteral itu seperti oral, ya, obat-obat oral, obat-obat sublingual, dan obat-obat yang dimasukkan ke dalam dubur. Lalu obat parenteral adalah inhalasi, injeksi, dan transdermal. Ya, kemudian lanjut ke rute lokal, ya. Rute lokal ini adalah cara pemberian obat yang paling sederhana di mana tindakan yang diinginkan diperlukan. Efek samping minimalnya adalah efek sistemik, ya. Kemudian rute sistemik. Nah, ini rute lokal. Lalu ada lagi topikal. Topikal itu obat dioleskan pada kulit atau selamput lendir di berbagai tempat untuk tindakan lokal. Misalnya rongga mulut, ya. Contohnya di rongga mulut itu obat-obat suspensi, ya seperti ini statin, lalu krim, ya itu obat-obat untuk tindakan lokal. Kemudian semprotan, ya kalau kita lihat misal pemain itu disemprot ya untuk menghilangkan rasa sakitnya dengan lidokain hidroklorida. Lalu ada lagi dengan salep atau dengan inhalasi. Nah, ini kan obat-obat itu bekerja secara lokal. Kemudian obat yang bekerja pada saluran gastrointestinal itu sebagai tablet dia tidak terserap, ya. Nah, kemudian rektum dan lubang anus itu biasa digunakan enema atau suppositoria. Kemudian kalau untuk mata, telinga, dan hidung digunakan salep tetes mata, salep untuk mata, kemudian tetes mata, tetes telinga, semprotan, dan lain-lain. Kemudian di bronkus itu digunakan obat golongan atau karakteristiknya inhalasi, ya supaya bisa masuk ke dalam saluran pernapasan. Kulit sebagai salep, krim, lotion, atau bedak ya, supaya bisa dioleskan untuk mendapatkan efek yang lokal. Nah, kemudian ada lagi intraarteri. Intraarteri ini jarang digunakan. Ini terutama digunakan selama penelitian diagnostik. Kemudian pemberian obat ke beberapa jaringan dalam melalui suntikan bisa digunakan untuk efek tindakan lokal. Ya, kemudian lanjut ke rute sistemik. Rute sistemik adalah di mana obat-obat yang diberikan melalui rute sistemik memasuki darah dan menghasilkan efek sistemik. Jadi obat-obat itu bisa beredar dalam tubuh. Nah, yang pertama adalah rute parenteral, yaitu injeksi atau suntikan. Yaitu adalah metode infus untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh. Biasanya dengan jarum lubang dan jarum suntik yang ditusuk melalui kulit sehingga kedalamannya cukup agar bahan tersebut dipaksa masuk ke dalam tubuh. Jadi yang namanya injeksi ada beberapa ya, ada intravena, intravena infus, intravena, intramuskular injeksi, dan subkutan injeksi. Nah, kalau intravena tentu disebut singkatannya IV ya. Nah, ini rute parenteral ya, di mana pada intravaskular dia menempatkan obat langsung ke aliran darah. Satu-satunya sistemik tanpa membran untuk dapat dilintasi. Lalu intramuskular. Ya, ini beda ya. Jadi kalau intramuskular itu di otot, maka disuntikan di jaringan otot. Lalu kalau intravena berarti di pembuluh darah vena ya atau intravaskular.
Kemudian ada lagi subkutan. Subkutan adalah di bawah kulit. Nah, rute enteral itu misalnya tablet ya. Tablet yang diminum secara oral, kemudian obat yang dimasukkan lewat rektum atau tablet yang ditempatkan di bawah lidah. Nah, rute lainnya apa sekarang? Karena permajuan dan perkembangan teknologi, dibuatlah rute lainnya. Ya, misalnya rute inhalasi, obat-obat intranasal, kemudian obat-obat optalmik ya. Sekarang tetes mata mungkin udah diganti menjadi mini dos misalnya. Ya. Kemudian transdermal yang hanya ditempelkan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Intravena itu di mana penyerapan obat sistemik itu lengkap ya, sekitar 100%. Kemudian tingkat ketersediaan hayati dianggap seketika. Jadi ketersediaan hayatinya di dalam darah itu banyak karena langsung disuntikan ke pembuluh intravena. Lalu obat diberikan untuk efek yang segera. Jadi efeknya itu cepat ya. Meningkatnya kemungkinan terjadinya reaksi yang merugikan, misalnya anafilaksis. Ya, kalau obat itu sudah disuntikkan lewat pembuluh darah, tentunya dia akan cepat sekali beredar ke darah ya. Nah, jadi kalau terjadi reaksi yang merugikan akan cepat sekali bereaksi. Nah, ini adalah sediaan intravena ya. Nah, intravena infus tapinya. Nah, di mana tingkat absorpsi obat dikontrol oleh kecepatan infus. Jadi, obatnya dimasukkan sedikit demi sedikit ya. Kenapa? Supaya kadar obat dalam plasma lebih terkontrol dengan tepat. Kemudian dapat menyuntikkan volume cairan yang besar, membutuhkan keahlian dalam memasukkan zat virus kerusakan jaringan di tempat suntikan. Nah, ini adalah intramuskular ya. Intramuskular itu digunakan untuk obat yang penyerapan cepat dari larutan air. Kemudian ini nanti kalian bisa baca ya intramuskular. Lalu subkutan. Subkutan berarti harus di bawah kulit ya, di jaringan subkutan. Nah, subkutan ini penyerapannya lebih cepat dari larutan air, kemudian umumnya digunakan untuk injeksi insulin. Tingkat absorpsi obat tergantung pada aliran darah dan volume injeksi. Nah, ini sudah biasa ya, apa keuntungan obat oral dan apa kerugian obat oral. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada yang ditanyakan? Enggak, kalau enggak kita lanjutkan. Belum ada Ibu. Ya, sudah. Nah, kita lanjut ke first pass effect. Efek first pass adalah istilah yang digunakan untuk metabolisme hati dari agen farmakologis di saat diserap dari usus dan dikirim ke hati. Ini belum muncul, Bu. Oh iya, iya, iya. Nah, ya. Semakin besar first pass effect adalah istilah yang digunakan untuk metabolisme hati ya, untuk metabolisme obat di hati. Jadi nanti senyawa obat itu akan diserap ya, dan dari usus dan dikirim ke hati melalui sirkulasi portal. Nah, di sini first pass effect ini
inilah obat mengalami bioavailabilitas atau bisa dihitung berapa ketersediaan hayati obat di dalam tubuh, ya. Obat yang lolos dari first pass effect itu akan memberikan efek atau yang memberikan terapi. Nah, kemudian lanjut kita sediaan bukal atau sublingual. Nah, sediaan sublingual ditempatkan di bawah lidah. Sediaan bukal yaitu ditempatkan di antara gusi dan lapisan dalam pipi, ya. Biasanya sediaan bukal ini untuk obat-obatan gigi misalnya, ya. Dan sublingual biasanya untuk lambung. Nah, obat sublingual dan bukal ini penyerapannya cepat dari obat yang larut dalam lemak. Nah, tidak ada efek first pass, beberapa obat mungkin tertelan, bukan untuk obat dengan dosis tinggi, iritasi mukosa mulut dan rasa obat mungkin perlu disamarkan. Jadi, kalau misalnya obat-obat yang ditaruh di bawah lidah supaya tidak terasa pahit, maka rasanya perlu disamarkan. Nah, kemudian obat rektal. Kita tahu bahwa obat rektal ini dimasukkan ke dalam dubur. Fungsinya untuk apa? Untuk digunakan pada pasien dan anak-anak yang tidak sadar. Ya, kemudian pasien yang mual dan muntah yang hebat, ya, nggak mungkin dia minum obat pasiennya. Kemudian obat-obat yang mempengaruhi usus besar. Nah, ini obat rektal. Nah, obat rektal ini penyerapannya mungkin berbeda dari supositoria, ya, dan lebih andal dari larutan enema. Nah, berguna bila pasien tidak dapat menelan obat, digunakan efek lokal dan sistemik. Ya. Kemudian obat transdermal. Obat transdermal ini penyerapannya lambat, kecepatannya dapat bervariasi, ya. Jadi kalau kita lihat transdermal itu obat-obat yang ditempelkan di kulit, ya. Nah, dia akan menurunkan resiko efek samping dan digunakan untuk mencapai efek sistemik atau lokal, serta digunakan untuk obat yang larut dalam lemak dengan dosis rendah atau berat molekul yang rendah. Kemudian kerugian transdermal, yaitu akan ada iritasi kulit dari PETS, ya. Jadi ketika ditempelkan di kulit, dia akan membuat kulit kita iritasi. Kemudian variabel permeabilitas kulit dengan kondisi, lokasi, anatomi, umur, dan jenis kelamin. Jenis krim atau dasar salep mempengaruhi pelepasan dan penyerahan obat. Kemudian obat inhalasi dan intranasal. Nah, ini di sini penyerapannya cepat, dosis total yang terserap tervariasi, dapat digunakan untuk efek lokal atau sistemik, dapat merangsang batuk, dan beberapa orang mungkin tertelan. Ya. Nah, sekarang absorpsi. Absorpsi itu kita sudah bicara penyerapan sistemik suatu obat itu akan tergantung pada sifat fisikokimia obat, sifat produk obat, ya, anatomi dan fisiologi obat, serta situs penyerapan. Nah, kita belajar ya waktu kemarin bagaimana absorpsi itu bisa merupakan salah satu syarat di mana obat itu terserap di dalam tubuh, gitu ya. Nah, jadi untuk bahasan kita kali ini adalah tentang rute-rute pemberian obat. Baik, ada yang mau ditanyakan? Paham? Halo? Paham, Bu. Oke. Nah, kalau jam segini ini kalian udah pada sampai di rumah semua apa belum ya? Belum jam 8, saya sih udah, Bu. Oh, gitu. Tapi sebenarnya jam 8 kurang 2 gitu, Bu. Karena rumah saya lumayan jauh, Bu.
Jam 8 kurang 2 maksudnya gimana? Mepet gitu Bu, mepet. Oh, gitu. Nah, kalau misalnya jam 8 kita mulai, jam 9 itu saya mau tanya nih, beberapa orang sudah pada yang pertama kalian kerja kan? Atau ada yang nggak kerja? Atau semua kerja? Ada yang dinas malam? Biasanya ada, Bu. Oh, biasanya ada. Tapi nggak banyak ya di kelas ini ya? Kalau kelas ini biasanya kerjanya pagi Bu, karena kita masuknya kan sore. Oh, Kayak jadi praktikum dulu Bu tadi kan. oh Setengah gitu. 11. Nah, saya mau tanya ini kan bahannya biofarmasetik ini kan cukup lumayan mikir ya. Nah, kalau jamnya jam segini, eh, kalian ngantuk nggak sih? Apalagi jadwalnya ini sampai jam setengah 10 ya. Iya Bu, 21.40. Nah, Jujur lelah Bu. nah itu dia saya mau tanya nih. Kasihan, soalnya kalian bukannya dari pagi ya? Iya Bu, dari Kita pagi. dari kalau pagi kerja Bu, tapi kalau sore baru Oh, kuliah. berarti ini kelas itu. Oh iya iya iya. Iya. Oke oke. Iyalah ya. Kalau mau berhasil harus kerja keras ya. Jadi walaupun ngantuk-ngantuk ya tetap aja dijalani kan. Betul. Ya. Oke. Oke, kali ini bahasannya rute obat ada yang mau ditanyakan? Enggak. Bu, saya mau tanya deh, Bu. Ya. Eh, kan ada beberapa obat injeksi yang keterangannya itu dia bisa buat intravena dan intramuskular. Mm-mm. Untuk penyerapannya sendiri, onsetnya itu lebih cepat yang mana ya, Bu? Kalau intramuskular itu kan di dalam otot, ya kan? Kalau intravena itu kan lewat pembuluh darah vena kan? Nah, sekarang kira-kira kalau masuk ke dalam otot, mana yang lebih cepat dengan masuk ke dalam pembuluh darah? Di otot itu sebenarnya ada juga pembuluh darah kan? Coba kita lihat. Muskular nggak, Bu? Kenapa? Lebih cepat yang muskular kah? Intravena kayaknya Bu, karena kan langsung ke pembuluh darah. Ah, ya. Nih ya. Hmm. Tapi kayak tergantung ya Bu, tujuan obatnya nggak sih Bu? Kan tadi Bu ada tabel-tabel yang 30 sampai 60 detik. Iya, ini tunggu ya, kita buka. Salah. Oke, nih. Intravena 30 sampai 60 detik. Intramuskular 10 sampai 20 menit. Ya. Oke. Terus kita lihat nih ininya. Bentar. Udah kelihatan share screen-nya ya. Udah Bu. Kelihatan, Bu. Nah, oke, ya. Nih, jadi kalau kita lihat di sini, intravena ini kan langsung masuk ke dalam pembuluh vena. Tapi kalau intramuskular itu masuk ke dalam otot ya, dengan ada pembuluh-pembuluh darah di sini. Tapi dia ada otot dulu ya. Nah, intravena tentunya karena dia masuk langsung ke pembuluh darah,
dia lebih cepat beredar kan, karena pembuluh darah vena. Kalau di dalam otot kan berarti otot kan beda dengan pembuluh darah. Jadi dia serap dulu ke dalam ototnya, baru dia nanti terserap ke dalam pembuluh-pembuluh darah yang lain, sehingga akan lebih cepat pemberian intravena dibandingkan dibandingkan intramuskular nih. Intramuskular obat yang disuntikan ke otot rangka, ya. Nah, kalau intravaskular, intravena atau intravaskular menempatkan obat langsung ke aliran darah, ya. Jadi satu-satunya rute sistemik tanpa membran untuk dilintasi. Jadi kalau ke otot itu kan ada membran-membrannya, ya, ada filter-filternya. Tapi kalau intravena nggak ada. Tas ya. Oke. Ini itunya, ya. Nah, ini rute pemberiannya. Jadi kalau misalnya intramuskular berarti 10 sampai 20 menit, ya. Kalau rektal itu sekitar 5 sampai 30 menit, ya. Kalau intravena 30 sampai 60 detik, ya. Inhalasi 2 sampai 3 menit. Nah, kalau transdermal yang ditempel-tempelkan, kalau di sini transdermal nih patch ya, bentuknya kayak koyo misalnya, itu tergantung menit sampai beberapa jam. Paham? Paham, Bu. Berarti apapun jenis obatnya, eh, efek waktunya itu tergantung dari rutenya Iya, ya, Bu, iya, kecepatannya. Walaupun iya. si kayak contohnya kayak si asam traneksamat injeksi nih, dia kan bisa Mm-mm. buat intramuskular sama intravena. Mm-mm. Jadi eh, onsetnya sendiri lebih cepat si intravenanya, Bu. Iya, betul. Jadi saya dibohongi. Kemarin saya ke klinik, eh ini jadi cerita. Kemarin saya ke klinik, Bu, gara-gara muntaber kan. Terus Mm-mm. eh, karena udah nggak bisa minum obat mual, jadi dipakailah tuh yang injeksi. Setelah diinjeksi sama si dokternya dicari venanya tuh nggak bisa. Katanya lewat intramuskular aja lebih cepat. Jadi yang benar ternyata lebih cepat lewat vena ya, Bu. Mm-mm. Oke, baik, Bu. Terima Karena kasih. susah nyari intravenanya, kan nggak semuanya mungkin dapat. Kalau intramuskular itu kan langsung masuk ke dalam otot, jadi jarumnya lebih panjang, nggak perlu lagi cari intravena. Nah, dari otot lah baru nanti dia tersebar ke pembuluh-pembuluh darah yang kecil-kecil di dalam otot, ya kan? Kalau vena kan gede pembuluh darahnya. Kalau di otot kan kecil-kecil, ya. Jadi pasti lebih lama. Oke. Terus ya Bu, mananya Bu, kalau obat jantung itu kan yang kayak isosorbit dinitrat, Mm-mm. itu kan sublingual ya Bu, Mm-mm. karena di bawah lidah itu banyak, mukosanya itu banyak pembuluh darah. Mm-mm. Tapi kenapa nggak diberi secara IV ya Bu? Kan lebih cepat Bu kalau secara pemberian obat rutenya. Kayak orang sakit jantung gitu, kan dia butuh lebih cepat ya Bu. Lebih cepat apanya? Lebih cepat reaksinya maksudnya. Reaksi apanya? Ya, gini, kalau misalnya disuntikin langsung ke intravena, kan itu jantung. Gini loh, gini. Kalau misalnya dia sublingual, memang ditaruh di bawah lidah karena onsetnya lebih cepat di bawah lidah ya. Nah, di jantung itu kan banyak 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 pembuluh darah yang kecil-kecil kecil ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tergantung dari obatnya juga fungsinya. Ya, fungsinya yang di jantung itu kan ada yang melebarkan pembuluh darah, ada yang menurunkan kontraktilitas otot-otot di jantung gitu. Nah, ada juga memang dia disuntikan, tapi isosorbit dinitrat itu ada juga IV-nya kan?
sedokat injeksi misalnya, ya nggak? Bener nggak sih? Ada juga dia bentuknya sublingual. Ya, jadi tergantung dari kebutuhan memang benar. Mau yang dipilih yang mana, mau yang dipilih yang memang benar-benar cepat atau eh, mau yang lambat. Sebenarnya tergantung dari pertimbangan efeknya juga. Ya, karena kan kalau jantung juga berhati-hati nih, yang biasanya mungkin terjadi serangan, kemudian ya harus berhati-hati untuk penanganan di jantung gitu. Nah, sama seperti kalau misalnya jantung juga kadang-kadang dikasih semua macam obat lewat injeksi juga kan. Nah, gitu. Sekarang kita lihat antara intravena dengan sublingual mana yang lebih cepat. Jangan kita lihat lagi sublingual dengan intravena. Ya, lebih cepat intravena memang. Ya, bentar ya. Oke, nih subkutan sublingual itu 3 sampai 5 menit ya. Intravena 30 sampai 60 detik. Nah, kalau dalam hal ini tergantung pemilihannya dari dokternya ya. Kalau misalnya dibutuhkan penanganan yang cepat juga memang diperlukan intravena, obat-obat jantung intravena. Misalnya ISDN langsung disuntikan ya. Kemudian pengencer darah misalnya juga langsung disuntikan ya. Tapi kenapa masih dipilih subkutan atau subkutan sublingual ya mungkin masih bisa dipantau perkembangannya gitu ya. Banyak pertimbangan-pertimbangan lain bukan hanya udah Bu, oh memang benar sih, udah supaya cepat kasih aja intravena, tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang di dokter itu ya. Nah, tapi kita perlu mengetahui bahwa oh intravena itu 30 sampai 60 detik, sublingual 3 sampai 5 menit ya. Jadi bukan karena di jantung apa namanya kenapa nggak dikasih IV aja ya? Kadang-kadang memang juga dikasih IV. Isosorbit nitratnya kadang-kadang juga pernah dikasih di IV. Jadi nggak ada masalah mau IV atau mau sublingual, tergantung dari kebutuhan sang pasien dan pertimbangan dari dokternya. Ya, Iya, baik, Bu. Ibu izin tanya, kalau yang intraoseus itu berarti pemberiannya lewat apa ya Ibu? Nah, oh, kalau intraoseus itu biasa digunakan untuk antara tulang dengan tulang. Ya, nih, bentar. Misalnya ngambil cairan tubuh. Oke, ini terpaksa nih saya share. Ya, oke, nih ya, intraoseus ya.
antara apa namanya intraoseus nih jarumnya juga khusus ya. Dia dimasukkan ke dalam tulang ya, nih untuk mengambil cairan di tulang ya, atau untuk apa namanya cairan ini nanti dibutuhkan untuk laboratorium. Ini diambil cairannya dengan menggunakan jarum yang khusus ya. Biasanya dia jarumnya itu bengkok ya. Jadi bisa juga dia di antara tulang ini dia mengambil cairan. Ya, Terima kasih, Bu. nah rute intraoseus ini kadang menjadi pilihan ketika tidak bisa mengambil akses dari intravena gitu. Tapi ini sih sangat jarang karena kan ini sakit ya. Tuh. Dan tidak mudah untuk melakukannya karena jarumnya juga berbeda posisi jarumnya. Jadi eh, penuh pertimbangan. Ya, oke, ada lagi? Oh, ada. Saya absen. Diah Ayu ada nggak? Hadir, Ibu. Anita Rahma, Hadir, Bu. Mala Komalasari. Mala ada. Hadir, Bu. Muhammad Romli, Hadir, Bu. Yulita, Hadir, Bu. Rafelina, Hadir, Bu. Lulu, Hadir, Bu. Septi, Hadir, Bu. Siti Nurmaya, Hadir, Ibu. Ayodia Alzahra, Hadir, Bu. Fahmi Rizky, Hadir, Bu. Ananda, Hadir, Bu. Ananda, Iskandar, Hadir, Bu. Nia Febriana, Hadir, Bu. Azahra, Azahra, Hadir, Bu. Azahira, Hadir, Bu. Mutia Andini, Hadir, Ibu. Nia Mulyani, Nia Septia, Hadir, Bu. Indah Hadir, Bu. Tia, Siti Fatimah, Hadir. Teguh Setiawan, Hadir, Bu. Siti Askia, Hadir, Bu. Ilmi, Hadir, Bu. Selinia, Hadir, Bu. Silvi. Hadir, Ibu. Oke. Ini nggak ada ya memang ya? Nia Mulyani ya? Nia Mulyani. Di partisipan ada, Ibu. Mana? Eh, dipanggil nggak ada nih. Nia ada nggak Nia? Lagi di jalan atau gimana? Nia Febriana. Nia. Sepertinya memang masih di jalan, Bu. Yang namanya Nia ada dua.
Oke, udah itu aja. Oh ya, nanti saya share ke mana ya? Tadi saya share ke mana ya? Yang tadi siang ya? Ke saya, Bu, ke WA. Oh ya, ke Sally. Oke, itu aja kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.